Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan masuk di dalam ibadah persekutuan kita pada malam hari ini, di mana yang menjadi keluarga penghimpun adalah keluarga Bapak Andarias Kombong Kila. Dan kita akan masuk di dalam ibadah dan memulainya. Mari kita berdiri. Bersama-sama kita mengangkat pujian nyanyi rohani 94 bait 1, berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia yang murah benar. Berhentilah segala pengaruhan, diganti selamat dan berkat besar. Kita mulai ibadah kita di dalam nama Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Patutlah kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih setianya yang senantiasa dinyatakan bagi kita, yang memperkenankan kita pada malam hari ini boleh kembali menyatakan persekutuan kita, menyatukan hati, menyembah Tuhan. Karena itu mari kita kembali menyanyikan nyanyi rohani 93. Kita akan menyanyikan bait 1 dan 3. Yesus lihatlah jemaat. Yesus lihatlah jemaat yang telah berhimpun ini, yang menantikan berkat sabda Injilmu di sini. Berilah kami pertemuan dengan Dikau juga Tuhan. Budi kami terangilah, makin sucikanlah mata sampai pada akhirnya maksud Tuhan jadi nyata, dan di atas di cahaya pandang gantilah percaya. Mari kita satukan hati di dalam doa pembacaan firman. Kita berdoa. Puji syukur kami angkat kepadamu ya Bapa Surgawi, Bapa yang berlimpah dengan kasih setia dan rahmat, yang kembali menghimpunkan kami, menyatukan hati kami saat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama dengan keluarga Bapak Andarias Kombong Kila. Dan saat ini Tuhan bersama kami telah mempersiapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman. Suci kuduskan hati kami, beri hikmat memahami kehendak Tuhan dan hidup di dalamnya. Jauhkan kami dari berbagai pikiran yang sia-sia. Dan mari Tuhan bersabdalah kepada kami, karena sesungguhnya kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya akan membacakan Matius pasal 19 ayatnya yang ke-27 sampai ayat yang ke-30, yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Upah Mengikut Yesus. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal.
Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Hosiana. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sekarang sedang menjalani Minggu Sengsara yang ke-7. Saat-saat di mana kita merenungkan mengapa Yesus harus berkorban bagi kita. Mengapa Yesus harus menyerahkan nyawanya untuk kita. Mengapa ia harus menjalani jalan salib. Mengapa dia harus mati dan seterusnya. Dengan harapan bahwa melalui minggu perenungan itu, maka kita akan benar-benar menjalani kehidupan kita selayaknya orang yang telah ditebus oleh Yesus Kristus, yang layak disebut sebagai anak-anak tebusannya. Nah, salah satu yang bisa membantu kita untuk merenungkan keberdosaan kita di hadapan Tuhan, yang kemudian membuat Yesus harus berkorban menebus kita di atas kayu salib, adalah perikop yang saya sudah bacakan tadi bagi kita. Saudara-saudara, perikop ini berbicara tentang jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh Petrus kepada Yesus, yang bertanya dalam ayat yang ke-27, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau, jadi apakah yang akan kami peroleh? Atau dengan kata lain, apakah upah kami karena kami telah mengikut Engkau dan meninggalkan segala sesuatu untuk Engkau? Saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, tentu saja bahwa pertanyaan yang diberikan oleh Petrus di dalam ayat 27 ini bukanlah sebuah kesalahan, bukan sebuah dosa menurut saya. Tetapi seharusnya orang percaya bukan hanya fokus kepada apa upahnya, bukan fokus kepada upah, tetapi dia melakukan segala sesuatu karena dia mengasihi Tuhan. Karena kalau kita berkata tentang upah, sebenarnya kita ini sama sekali tidak pantas. Sama sekali tidak pantas. Karena Tuhan bahkan telah membayar dengan harga yang sangat mahal, yaitu menebus kita dari dosa kita dengan darah yang mahal. Menebus kita dari dosa kita di atas kayu salib, sehingga seharusnya kita yang telah percaya kepadanya bukan lagi berpikir tentang apa yang akan kita terima, tetapi berpikir tentang apa yang bisa kita berikan dan lakukan, yang bisa menghadirkan kemuliaan bagi namanya. Toh Tuhan sendiri telah memberi jaminan akan selalu ada upah yang terbaik untuk setiap kita yang melakukan segala sesuatu dengan tulus. Tetapi sekali lagi, fokusnya bukan dalam rangka mendapatkan upah. Begitu juga kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan bukan semata karena kita ingin meminta sesuatu lalu kita datang, tetapi kita belajar melakukan
apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Kita sedang belajar untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Kita mencari Tuhan, kita melayani Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Dalam Matius pasal 10, ayatnya yang ke-42, di situ dikatakan, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Kita tidak akan kehilangan upah untuk setiap apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Bukankah darinya kita telah menerima yang tidak pernah kita pikirkan sekalipun. Karenanya kalau kita menolong orang lain, jangan kita merasa sepertinya sudah lebih dari orang lain itu. Jangan merasa kita sudah melakukan banyak hal, tetapi harusnya kita sadar kita ini beruntung karena masih bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bukankah di dalam Alkitab pun dikatakan lebih berbahagialah memberi daripada menerima. Selalu ada hukum sebab akibat, hukum tabur tuai. Ketika kita menabur, kita pasti akan mendapatkan tuai, ya, dapat menuai. Tapi kalau kita tidak pernah menabur, sudah pasti tidak akan pernah bisa menuai. Adakah di antara Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan yang tidak pernah menanam padi lalu berhadap bahwa pada masa panen dia bisa memanen? Tentu saja tidak. Yang akan menuai adalah mereka yang menanam. Karena itu berdasarkan perikop kita tadi, ada syarat yang diungkapkan di dalam pembacaan ini oleh Tuhan Yesus tentang siapa yang akan mendapat upah dari Tuhan dan apa upah yang akan diberikan. Yang pertama di dalam ayat ke-28, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Syaratnya adalah orang yang mengikut Yesus. Saudara-saudara, mengikut Yesus berarti bukan ikut kemauan diri sendiri. Bukan hanya mengenai tentang tercatat di dalam KTP sebagai agama Kristen. Bukan tentang datang ke gereja. Mengikut Yesus artinya ikuti Tuhan, sejalan dengan Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan sesuatu dan kita tidak melakukannya, berarti sebenarnya kita tidak sejalan dengan Tuhan. Kita tidak sedang mengikut Tuhan. Kalau kita mengutamakan Tuhan, maka Tuhan juga akan mengutamakan kita. Lalu upahnya apa bagi mereka yang mengikuti Yesus dalam arti yang benar? Kalimat terakhir, akan duduk juga dalam takhta kemuliaan Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam ayatnya yang ke-29, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Yaitu orang yang berani kehilangan apapun demi Tuhan. Hati-hati memahami perikop ini. Ini tidak sedang mengajar kita untuk menjadi pemberontak terhadap orang tua kita. Tidak menjadi seorang pemberontak dan memusuhi saudara-saudara kita dan sebagainya. Tetapi ini bicara tentang memprioritaskan Tuhan. Orang yang berani kehilangan apapun demi Tuhan. Saudara-saudara, orang yang layak diberi upah oleh Tuhan adalah orang yang berani kehilangan apapun yang mereka punya demi nama Tuhan, yang berarti pula menjadikan Tuhan sebagai yang terutama di dalam kehidupannya, yang terpenting, yang paling berharga dibandingkan dengan apapun juga. Saudara-saudara, perbandingan yang diangkat di dalam bacaan kita, adakah di antara kita yang tidak menganggap bahwa keluarga kita adalah yang paling berharga? Segala sesuatu yang dekat dengan kita adalah yang paling berharga.
Sehingga yang dimaksudkan di sini adalah bahwa menganggap Tuhan yang paling utama, menganggap Tuhan sebagai yang paling berharga di dalam kehidupan kita. Bukankah kenyataannya adalah kita sering rela kehilangan kebersamaan dengan Tuhan karena perkara-perkara duniawi? Bukankah kenyataannya kita rela kehilangan upah surgawi demi mendapatkan upah duniawi atau keinginan duniawi? Lalu apa upah bagi mereka yang rela kehilangan apapun demi Tuhan, yang menjadikan Tuhan sebagai yang terutama, yang prioritas di dalam kehidupannya? Bagian terakhir ayat 29 tadi katakan, dia akan menerima kembali 100 kali lipat plus memperoleh kehidupan yang kekal. Sangat jelas Bapak Ibu, upah yang demikian tidak dapat diberikan oleh dunia. Paulus yang dulunya Saulus adalah orang yang sangat hebat, seorang pemuka agama, tetapi di tengah perjalanan dia mengalami kebutaan dan bertemu dengan Tuhan. Saat itu dia kehilangan gelar, kehormatan, bahkan dia dibenci, bahkan dia rela kehilangan nyawanya demi Yesus, dan berani mengatakan hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dalam ayat 30 di situ dikatakan, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Orang yang selalu hidup dengan kasih mula-mula. Ayat ini mau mengatakan, ketika kita meninggalkan kasih yang mula-mula, kalau diandaikan sebuah perjalanan, ketika kita tidak konsisten dalam perjalanan itu, di tengah jalan berubah, entah itu berubah tujuan, entah itu semangat kita yang berubah, berkurang dalam hal kasih, maka posisi kita akan berubah. Dalam perikop mengungkapkan dua fakta yang akan terjadi kalau kita meninggalkan kasih mula-mula, yaitu akan menjadi yang terkemudian, yang terbelakang, sekalipun sebelumnya adalah yang terdahulu. Kalau kita baca di dalam kitab Yehezkel pasal 18 ayatnya yang ke-24, di situ dikatakan, jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Saudara-saudara, ibaratnya naik tangga, kita sudah ada di tangga ke-20, tapi ketika kebenaran berubah menjadi kefasikan di dalam diri kita, tangga ke-20 hilang. Kita harus mengulangi lagi dari tangga yang pertama, karena dikatakan semua kebenaran yang dulu tidak akan diingat-ingat lagi. Kemudian yang berikut, Tuhan akan datang dan mengambil kaki Dian daripadamu. Kalau kita baca di dalam Wahyu 2 ayatnya yang ke-5, di situ dikatakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Saudara-saudara, andai kata cuma apinya yang mati, kaki Dian itu masih bisa dihidupkan kembali. Tetapi kalau diambil Tuhan, berarti benar-benar habis. Mungkin sesungguhnya Tuhan sudah siapkan upah, tetapi ketika kita berubah, upah itu kemudian batal kita terima. Karena itu mari kita hayati, kita jadikan firman ini sebagai pedoman di dalam menjalani kehidupan beriman kita kepada Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus kita. Jalanilah kehidupan kita selayaknya orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan, yang tidak lagi menggadaikan hidupnya kepada dosa. Saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, mari kita jalani
Minggu Sengsara terakhir ini dengan perenungan yang sungguh-sungguh membawa kita kepada penghayatan betapa berharganya kita sehingga kita ditebus oleh Tuhan, dan betapa berharganya penebusan Yesus Kristus bagi kita sehingga kita harus hidup sebagai orang-orang yang memang telah ditebus. Terpuji Yesus selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, untuk sejenak kita masuk di dalam saat teduh, kita renungkan secara pribadi firman Tuhan yang telah kita dengarkan tadi. Mari kita masuk dalam saat teduh. Amin. Untuk saat teduh kita responi firman Tuhan ini dan sekaligus akan mengiringi ungkapan syukur kita melalui persembahan. Kita akan menyanyikan nyanyian rohani 84 bait 1 dan baitnya yang keempat, tak kita menyerahkan. Tak kita menyerahkan kepada musuhnya, pelita yang bersinar di dalam dunia. Tak boleh firman Allah yang sungguh dan teguh, Alkitab yang mulia diambil seteru. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabdamu, supaya kami juga setia dan teguh. Kendati gunung goyang, binasa dunia, kekallah firman Allah selama-lamanya. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita akan mendukung pokok doa yang telah diberikan oleh keluarga Bapak Andarias Kombong Kilap. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur ada waktu yang telah Tuhan karuniakan bagi kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur karena firman-Mu boleh hadir menyapa kehidupan kami. Ajar kami, ingatkan kami Tuhan, bahwa kami adalah pribadi-pribadi yang telah ditebus oleh darah Yesus Kristus yang mahal, dan kami harus hidup selayaknya orang-orang yang telah ditebus, yang tidak lagi menggadaikan hidup kepada dosa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa keluarga Bapak Andarias Kombong Kilap boleh menjadi penghimpun pada saat ini, di mana kami menyatukan hati bersama-sama di dalam persekutuan ini. Maka kami memohon Tuhan, kiranya Tuhan memberkati keluarga Bapak Andarias Kombong Kilap, memberkati Bapak Andarias di dalam proses pemulihannya saat ini. Kami meyakini bahwa Tuhan punya kuasa di dalam hidupnya. Tuhan punya kuasa untuk memberkati proses penyembuhannya. Dengan demikian ya Tuhan, ia boleh sehat kembali untuk menghadirkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk Mama Siska di dalam mengurus rumah tangga, dalam mengangkat pelayanan yang telah Tuhan percayakan. Beri sehat selamat, beri kekuatan, beri hikmat, sehingga senantiasa dimampukan mengangkat segala aktivitasnya dengan penuh sukacita di dalam lindungan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, bagi Sandi di dalam pekerjaan, diberkati oleh Tuhan, sehingga dia selalu sehat selamat mengangkat pekerjaannya dengan penuh sukacita, di mana di dalamnya berkat-Mu akan selalu Tuhan nyatakan. Kami berdoa Tuhan untuk Seli di dalam pendidikannya, berkati dia Tuhan, sehingga perjuangannya boleh mencapai keberhasilan. Kami yakini masa depan penuh harapan telah Tuhan rancangkan bagi anak kekasih Tuhan Seli. Kami berdoa untuk Siska dan Selvi di dalam kehidupan rumah tangga mereka masing-masing, kiranya diberkati oleh Tuhan, baik di Jakarta maupun juga di Ternate. Dengan demikian ya Tuhan,
Mereka akan senantiasa menikmati kebahagiaan di dalam Tuhan. Tuhan akan menjaga, melindungi mereka sehingga keluarga mereka tetap berada dalam keadaan sehat, penuh selamat. Anak-anak mereka diberkati di dalam pertumbuhan, tumbuh sehat, selamat dalam pemeliharaan Tuhan. Kelak bisa menghadirkan kebanggaan bagi keluarga dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk ponakan Alfius Bunga yang datang dari kampung untuk berobat di Makassar. Tuhan berkati pula upaya pengobatan ini sehingga melaluinya Tuhan saudara kami Alfius Bunga boleh memperoleh kepulihan karena kuasa Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua dan saudara-saudara yang ada di kampung, yang ada di Sorong, Makassar, dan dimanapun berada. Kami mohon Tuhan peliharakan pula hidup mereka sehingga mereka tetap sehat selamat untuk menjalani segala aktivitas mereka dan menghadirkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak kekasih Tuhan Rai Tiranda yang saat ini Tuhan sedang dirawat di rumah sakit Hermina. Kami mohon Tuhan dengan penuh ketulusan iman kepadamu, kami nyatakan pengakuan kami akan kuasa-Mu Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan anak kekasih Rai. Dengan demikiannya Tuhan, upaya pengobatan yang saat ini sedang diberikan kepadanya, di dalamnya ada kuasa-Mu bekerja untuk mendatangkan kepulihan bagi anak kekasih Tuhan Rai. Kami yakini di dalam penanganan Tuhan, di dalam jamahan Tuhan, anak kekasih kami Rai akan sehat kembali dan boleh pulang ke rumah untuk menghadirkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Bapa di sorga, pun saudara-saudara kami yang lain yang mungkin juga mengalami pergumulan yang sama, kami mohon Tuhan pulihkan mereka karena Tuhan punya kuasa untuk memulihkan keadaan yang terburuk sekalipun. Ya Bapa di sorga, kami percaya bahwa setiap keluarga kami percaya setiap jemaat akan tetap berada dalam lindungan-Mu. Tuhan akan menjauhkan kehidupan jemaat, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, dari berbagai bentuk pergumulan, secara khusus wabah virus corona. Tuhan bentengi jemaat-Mu, Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus, dan kami percaya seluruh jemaat-Mu akan tetap berada dalam keadaan sehat selamat. Kami akan tetap ada untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dan menghadirkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami, pulihkan keadaannya Tuhan. Untuk pemerintah kami, karuniakan hikmat bijaksana untuk bisa melihat jalan keluar yang Tuhan sediakan. Kami berdoa untuk para medis yang berdiri di garda terdepan. Tuhan kasihi mereka, perlengkapi mereka dengan sehat selamat bersama dengan keluarga mereka. Ya Bapa di sorga, kami mohon berkati kami dalam menjalani minggu sengsara ke-7 ini. Mampukan kami menghayati betapa besarnya kasih-Mu bagi kami. Ya Tuhan, malam telah turun menjadi bahagian hidup kami, dan kami percaya kami akan jalani, kami akan beristirahat malam ini di dalam lindungan Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami. Kami percaya Tuhan berkenan untuk persembahan syukur kami, karena kami telah datang memberi, kami telah datang memohon kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus yang mempersatukan kami dalam doa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan nyanyian rohani 86 baitnya yang pertama, tahanlah dan berjuang terus. Tahanlah dan berjuang terus dalam perjuangan kudus. Kristuslah pokok kuatmu dan kemenanganmu tentu. Mari kita jalani kehidupan kita dengan penuh sukacita,
Kita percayakan seluruh hidup dan kehidupan kita di dalam penanganan Tuhan yang selalu menjaminkan damai sejahtera. Teruslah memuliakan Tuhan, teruslah menjadi berkat bagi sama, dan sebagai jaminannya kita terima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan di dalam Roh Kudus, memimpin, memelihara, menopang dan memberkati kehidupan keluarga Andarias Kembongkila, memberkati seluruh jemaat, mulai dari sekarang, kekal selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada jemaat yang sudah mengambil bahagian di dalam ibadah, dan juga terima kasih kepada keluarga Bapak Andarias Kembongkila yang telah menjadi keluarga penghimpun pada malam hari ini. Tuhan Yesus terus memberkati kita semua. Selamat malam.